Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviananda dengan NIM 20400122091 dari kelas PPIC. Materi yang ke-9 yaitu Islam masuk di Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam ini masuk ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewas dan dikembangkan oleh Snokhardt-Ronje dan kawan-kawan. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang dimiliki oleh Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni Maulana Malik juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifaan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka dan Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti ini yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan para warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia adalah dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Muqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifaan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kan pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina.
Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Alberly 2004, menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Maksudnya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau sekitar abad ke-9 Masehi. Materi ke-10 yaitu Islam masa penjajahan. Yang pertama yaitu Islam pada masa awal penjajahan Belanda. Keberhasilan umat Islam menunda keinginan Belanda untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang utuh banyak disebabkan oleh adanya perlawanan kesultanan-kesultanan Islam. Di antara negara Eropa yang pernah menjajah Nusantara adalah Belanda. Dia salah satu-satunya yang berhasil mewujudkan pemerintahan yang kuat di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Belanda berhasil membuat kebijakan politik, salah satunya kebijakan terhadap umat Islam. Terhitung mulai bulan April tahun 1595, 4 armada kapal Belanda di bawah Cornelis de Houtman berlayar menuju Kepulauan Melayu dan tiba di Jawa Barat, Pelabuhan Banten pada bulan Juni 1596. Menurut Dr. Muqaddam Khalil MA, mereka sengaja mendarat di Banten karena daerah tersebut dianggap tidak ada pengaruh Portugis. Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, Jepang masuk ke Indonesia, menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian memasuki daerah-daerah lain di Indonesia, dan dalam tempo yang sangat singkat telah menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang Juni 1941 yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal dan Jepang memulai penaklukannya ke Asia Tenggara pada Desember tahun itu juga. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Materi yang ke-11 yaitu Islam masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu Departemen Agama. Setelah kemerdekaan Indonesia, para pemimpin rakyat Indonesia sepakat menerapkan bentuk republik dalam pemerintahan Indonesia dan berdasarkan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pancasila ditemukan kesamaan dengan ajaran syariat Islam dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama umat Islam. Dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia dibentuk Departemen Agama yang dulunya bernama Kementerian Agama, yang didirikan pertama kali pada masa Kabinet Syahrir. Sampai sekarang Menteri Agamanya masih dipegang oleh seorang Muslim. Kepala negara dan kementerian mayoritas dari kaum muslimin. Sebelum terbentuknya kementerian ini ada pembahasan mengenai apakah kementerian akan dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama saja. Yang kedua yaitu pendidikan. Setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Kurikulumnya 1975 tercipta setelah melalui perjuangan pihak pengemban madrasah untuk berusaha menyamakan status dan derajat madrasah yang dikelola oleh Departemen Agama dengan status dan derajat pendidikan lain yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berkenan dengan perguruan tinggi Islam, kaum mukmin di Indonesia sejak awal sudah berpikir untuk membangunnya.
Mahmud Yunus membuka Islamic College pertama tanggal 9 Desember 1940 di Padang, yang terdiri dari Fakultas Syariah dan Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Materi yang ke-12 yaitu seni Islam dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan seni Islam di Indonesia. Membicarakan awal masuknya kesenian dan kebudayaan Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai awal masuk dan berkembangnya agama Islam itu sendiri. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia beragam mulai dari teori Gujarat atau India, teori Persia, dan teori Mekah. Hal ini dikarenakan hampir tidak adanya dokumen atau catatan kuat untuk menandai awal penyebaran kebudayaan Islam di Indonesia. Namun demikian, Islam tetap sangat kebudayaan dan kesenian Indonesia. Kebudayaan Islam tertua yang ditemukan di Indonesia berupa batu nisan. Batu nisan tertua ini ditemukan di makam perempuan Islam bernama Fatimah binti Maimun yang merupakan keturunan Iran Indonesia yang meninggal pada tahun 1082 Masehi atau 475 Hijriah. Batu nisannya ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya kufi. Yang kedua yaitu eksistensi seni Islam di dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Pengikisan budaya di modern ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jika kita tidak berhati-hati budaya kita, salah satunya seni Islam yang dahulunya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, kita bisa ditinggalkan begitu saja. Untuk keberadaan budaya pada saat ini, kita perlu memfilteri demi tercapainya islamisasi kebudayaan secara positif sehingga budaya yang baik tidak sirna dengan tetap berpegang pada prinsip Islam. Meskipun kepopuleran seni Islam semakin tergeser sepanjang waktu, berikut beberapa tradisi dan seni Islam di Nusantara tersebut masih ada hingga kini dan dilestarikan oleh masyarakat. Materi yang ke-13 yaitu tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Ahmad Dahlan. Menurut Suhairini, Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dari Kiai Abu Bakar bin Kiai Sulaiman Hatib di Masjid Besar Jami, Kesultanan Yogyakarta. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim, seorang penghulu. Setelah beliau menamatkan pendidikan dasarnya di suatu madrasah dalam bidang nahwu, fikih, dan tafsir di Yogyakarta, beliau pergi ke Mekah pada tahun 80 dan beliau menuntut ilmu di sana selama 1 tahun, sekitar tahun 1903 beliau mengunjungi kembali ke Mekah dan kemudian menetap di sana 2 tahun.
Yang ketiga yaitu Abdul Halim. Abdul Halim lahir di Cibelerang, Majalengka pada tahun 1887 Masehi. Dia adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat, yang kemudian berkembang menjadi Persyarikatan Ulama, dimulai pada tahun 1911, yang kemudian berubah menjadi Persatuan Umat Islam (PUI). Pada tanggal 5 April 1952 Masehi atau 9 Rajab 1371, kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang penghulu di Jatiwangi, sedangkan keluarga-keluarganya tetap mempunyai hubungan yang erat secara keluarga dengan orang-orang dari kalangan pemerintah. Ahmad Halim memperoleh ajaran agama pada masa kanak-kanak dengan belajar di berbagai pesantren di daerah Majalengka. Pada umur 22 tahun, ketika ia pergi ke Mekah untuk haji untuk melanjutkan pelajarannya. Yang keempat yaitu Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, lahir di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Ia adalah sastrawan Indonesia sekaligus ulama dan aktivis politik. Ia mendapatkan pendidikan rendah di SD Maninjau. Ketika usia Hamka beranjak 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Disitulah Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Imran. Ia lahir di Sambas, Kalimantan Barat pada 25 Zulhijjah atau 16 Oktober 1885 Masehi. Pada usia 6-7 tahun, ia mulai belajar agama secara informal. Pada usia itu pula ia diajarkan ayahnya membaca Al-Quran, diajarkan nahwu dan saraf. Syamsul melanjutkan bahwa pada usia 17 tahun Basyuni Imran pergi ke Mekah untuk berhaji dan dilanjutkan dengan belajar di sana selama 5 tahun. Yang keenam yaitu Hasan Langgulung. Ia lahir di Rapang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada 16 Oktober 1934 dan wafat pada 2 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Riwayat pendidikannya dimulai dari pendidikan formal di SD di Rapang, Ujung Pandang. Yang ketujuh yaitu Azi Yumardi Azra. Ia lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada 4 Maret 1955 dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis. Ia mulai pendidikannya formalnya pada umur 9 tahun di SD di sekitar rumahnya. Lalu ia meneruskan pendidikannya ke pendidikan guru agama di negeri di Padang. Azra pemikir yang tak pernah diam. Obsesinya yang besar untuk mengubah pemikiran Islam di Indonesia telah pula ditorehkan melalui karya-karya jeniusnya, baik dalam bentuk tulisan artikel dan esai yang dimuat di berbagai media massa maupun sejumlah buku yang diterbitkan. Sekian penjelasan dari materi beberapa kelompok. Saya Elviananda mengucapkan permohonan maaf jika banyak kesalahan kata yang tidak saya inginkan. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.